Sebongkah gula batu dimasukkan ke dalam air dan diaduk. Jika setiap 1 menit volume gula berkurang 20% dari volume sebelumnya. Pernyataan berikut yang bernilai benar adalah, ya, jadi setiap 1 menit volume gula berkurang 20%. Volume gula menjadi kurang dari separuh volume mula-mula setelah menit kelima. Kita misalkan aja. Jadi kita misalkan volume gula itu 100. Ya. Untuk setelah 1 menit pertama, karena dia kehilangan 20%, artinya dia akan kehilangan 20, misalnya 100 mili gitu ya. Setelah 1 menit pertama, dia akan kehilangan 20 mili atau 20%-nya menjadi 80 mili. Terus setelah menit kedua ya, kan tadi volumenya tinggal 80 mili. Karena berkurang 20%, berarti berkurang 16 mili. Ya kan, 80 mili dikali 20/100, itu kan 16 mili. Berarti sisanya adalah 64 mili. Terus kita lanjut. Di menit yang ketiga gitu ya, di menit yang ketiga dia akan kehilangan 20% dari sisa sebelumnya tadi. Berapa itu? 20% dari 64, berarti 12,8 mili. 12,8 mili, maka sisa volume di menit ketiga itu adalah 51,2 mili. Lanjut, sampai ke menit keempat, dia akan kehilangan 20% lagi dari ini, 51,2, artinya dia akan kehilangan 10, bukan, 12,4, bukan. Ini 124 ya, bener. 12,4 mili. Kok 12 sih? 51,2 dikali 20. Oh, 10,24. 10,24 mili. Jadi otomatis berkurang setengahnya. Jadi kalau ada berarti kan ini kan pasti dia tinggal 41, enggak ada 41 ya, bahkan 40,96 mili. Nah, ini padahal baru menit keempat, sehingga volume gula menjadi kurang dari separuh volume mula-mula setelah menit kelima. Betul, bahkan sebelum menit kelima pun dia udah berkurang gitu ya. Berkurang dari separuhnya, kayak gitu. Atau kalian bisa pakai ini itu, kalau teman-teman ingat, ini kalian bisa hitung pakai rumus bunga majemuk. Kayak MN tapi berkurang ya. MN sama dengan M0 MO dikali 1 min I karena dia berkurang pangkat N. Bisa dicari, berarti MN itu sama dengan misal 100 mili tadi dikali 1 min I-nya 20%, berarti 0,2 pangkat 5 gitu ya. Nanti teman-teman bisa hitung, hasilnya pasti kurang dari 50 atau kurang dari separuhnya, kayak gitu. Bisa pakai rumus bunga majemuk biar lebih cepat. Tapi ya ini juga nggak lama-lama banget. Bunga majemuk. Terus, berarti ini benar. Terus, besar pengurangan volume gula batu setelah menit ke-8 adalah 83% dari volume gula mula-mula. Nah, di sini berarti kita kalikan aja MN gitu ya. MN itu kan sama dengan M0 dikali 1 min I pangkat N. Nah, sekarang untuk menit ke-8 berarti M0 sama dengan 0,8 dipangkatkan 8. Nah, sekarang 0,8 dipangkatkan 8 itu hasilnya berapa? Kalau kalian mau lama tinggal diurutin kayak ini tadi juga bisa. 0,8 dipangkat 8. Oh, salah.
itu sekitar 0,1677 sekian gitu. Berarti benar ya, MN setelah menit ke-8 itu hanya 0,16 dari. Artinya dia telah kehilangan 1 dikurangi 0,1677 itu sekitar 83,33%. Berarti benar pengurangan volume gula batu setelah menit ke-8 itu adalah 83%. Terus jika Vn merupakan volume gula batu setelah menit ke N, ya nilai P kurang dari Q, maka V1 kurangi V2 itu akan lebih kecil daripada V3 kurangi V4. Nah, berarti kita cari aja. Misal kita anggap V1-nya tadi sama-sama 100 gitu ya. Berarti V1 min V2 itu artinya 100 dikurangi V2 64. Vn merupakan gula batu setelah menit ke N. Berarti V1 tadi bukan 100. Setelah menit ke 1 ya, dia tinggal 80. Terus V2-nya maka dia tinggal 64. Terus untuk V3 min V4 kita bisa udah cari di sini 51,2 dan 40,96 dikurangi 40,96. 80 kali 64, 16. 51,2 dikurangi 40,96 itu adalah 10,24. Berarti salah ya nomor 3. Berarti jawabannya 1 dan 2 yang memenuhi. Opsinya gimana nih? Gimana Kamal opsinya? Nggak ada. Lupa Mbak opsinya. Ya, tapi caranya seperti ini ya teman-teman. Tadi kamu ngerasa kesusahannya di mana, Mal? Ya, karena memang sebenarnya kalau dari segi teori soal ini nggak terlalu susah, cuman menghitungnya cukup memakan waktu ya soal-soal seperti ini, kayak gitu. Ini soal TPS kayaknya. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain dari soal ini? Sudah jelas? Jelas ya. Ini bunga majemuk, bunga tunggal, masih ingat kan? Jadi nggak bingung tadi pas aku bilang bunga majemuk? Pada diem. Aku tahu kalian tuh kalau misalnya kayak ditanya, misal forum online kayak gini ya, terus ditanya gurunya, gimana anak-anak udah paham gitu? Kalian pasti takut, malah apa ya cenderung diem buat jawabnya kayak kadang kalau kalian udah paham, teman-temannya belum misalnya, wah nanti kalian dikira sok paham atau nanti apa ya? Takut nanti malah ditanya-tanya sama gurunya. Enggak sih, kayak biasanya cuman takut sama teman-temannya dianggap sok paham terus nanti kayak gitu. Tapi kalau kalian lagi posisinya nggak paham gitu, terus diem aja, itu tuh karena kalian nggak enak sama teman-teman kalian. Nanti malah nggak paham sendiri, nanti dikira lemot sendiri, nanti dikira ngelama-ngelamain yang lain. Kayak gitu. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Coba di kolom chat dong. Kalau iya private gak apa-apa. Aku cuma pengen validasi. Karena aku pernah uh, oh paham juga enggak. Loh Imam ikut malam ini. Biasanya kamu ikut gak sih Mam? Soalnya kau menang baik Mam. Biasanya ikut. Oh biasanya ikut. Soalnya kau biasanya menang ya. Ya gitu ya. Oh berarti masih antara paham atau enggak ya? Ya berarti kalian bahkan kalian sendiri pun belum bisa ya kayak biasa aja gitu ya kayak ya udah paham juga enggak juga dibilang enggak juga tadi paham juga enggak tapi dibilang enggak paham tadi ngikutin gitu ya aku paham besok enggak tahu mbak ya tidak apa tapi sebenarnya kayak gitu teman-teman bilang aja tahu eh
ya kayak kadang ya biar dosennya itu kok dosen sih gurunya itu bisa memvalidasi gitu loh kalau teman-teman bisa atau enggak, tapi ya jujur aja kayak gitu. Masa kalian bahkan nggak sadar sih kalau kalian nggak bisa gitu. Aku tahu paham setelah nyoba. Berarti tadi belum ngerjain ya. Ini soal pretest deh. Oke, kita lanjut materi kita. Dibikin have fun aja ya guys. Kita akan belajar tentang barisan dan deret, sequence. Apa itu barisan, apa itu deret? Jadi langsung aja ke kata kunci buat ngebedain. Barisan dan deret itu sebenarnya salah satu hal yang berkaitan. Kayak ada barisan dan deret aritmatika, terus ada barisan geometri, deret geometri. Nah, sebenarnya apa sih bedanya barisan dan deret? Ada yang tahu nggak bedanya barisan dan deret? Ada yang tahu bedanya barisan dan deret? Bukan. Perkalian dan tambah-tambahan itu bedanya aritmatika dan geometri. Kalau bedanya barisan dan deret, ada yang tahu? Barisan itu UN, deret itu SN. Ya, hampir-hampir. Ya, itu rumus-rumus yang berkaitan seperti itu. Yang lain? Pola. Oke. Jadi begini teman-teman, kalau barisan itu sekedar sesuatu yang tersusun karena pola. Benar tadi yang jawab pola tadi. Itu barisan. Misalnya barisan para orang-orang barisan para prajurit gitu ya. Nah, mereka adalah seorang prajurit-prajurit yang disusun membentuk sebuah pola. Nah, itu disebut dengan barisan. Contohnya kayak barisan bilangan genap gitu. Misalnya barisan berarti 2, 4, 6. Nah, ini adalah barisan. Terus kalau ke deret ya, deret itu adalah barisan sebenarnya, tapi di antara suku-sukunya itu terdapat sebuah hubungan. Kayak misalnya deret bilangan genap ya, berarti dari 2 plus 4 plus 6 kayak gitu. Kalau kalian dengar kata-kata deret lah, itu kan biasanya di deret kereta. Jadi sesuatu yang terhubung gitu loh, satu sama lainnya, itu deret. Ya bisa diidentik dengan penjumlahan kalau yang akan kita pelajarin kali ini. Kayak gitu. Jadi ya kayak di bahasa sehari-hari lah, deret kereta api. Itu kan gerbong-gerbong yang saling menyambung kan. Nah, sama kalau barisan itu tadi sekedar membentuk pola, kalau deret itu mereka juga menyambung. Gitu ya. Pada paham ya? Nah, terus ada istilah aritmatika dan ada istilah geometri. Dan ada istilah geometri. Ya mungkin teman-teman yang gampang ngebedain kalau geometri itu rasio ya, berupa perkalian atau penjumlahan. Gak usah jujur-jujur, Mam. Terus aritmatika itu terkait dengan beda. Beda itu plus minus. Nah, terus jadi tadi barisan dan deret, aritmatika dan geometri, dan nanti di aritmatika, di geometri itu teman-teman akan belajar tentang deret yang divergen dan deret yang konvergen. Dah, ini cukup materinya. Jadi di awal-awal apa ya, di waktu-waktu yang kita punya, aku bakal lebih menekankan ke soal-soal yang sering dijumpai gitu ya, dan materinya itu mudah. Kayak maksudnya nggak terlalu menuntut banyak yang harus dihafal gitu loh. Salah satunya materi ini, barisan dan deret. Jadi nanti tinggal teman-teman bisa nge-push sendiri latihan soalnya di rumah kayak gitu. Bakal kurang kalau teman-teman cuman belajar lewat sesi ini doang, itu bakal kurang banget. Nah, terus ya, nah, jadi kalau barisan aritmatika gitu ya, barisan aritmatika itu kan tadi kan identik dengan
penjumlahan atau pengurangan. Ya sebenarnya sama-sama penjumlahan sih, cuman kalau pengurangan itu kan dijumlahkan dengan bilangan negatif ya. Nah, terus rumus UN itu sama dengan A itu suku pertama, ya UN itu artinya suku ke N, terus A itu adalah U1 atau suku pertama, N-1 dikali B, beda. Beda itu adalah selisih gitu ya, selisih antara suatu suku dengan suku berikutnya. Misalnya U2 dikurangi U1 dan seterusnya. Jadi yang pertama rumus suku ke N untuk barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A plus N-1 B gitu. Terus kalau untuk barisan geometri ya, karena barisan geometri itu adalah barisan yang identik dengan rasio ya, perkalian atau penjumlahan. Nah, bisa kita cari dengan misalnya kalau kita punya barisan geometri yang suku pertamanya 3, terus dia punya rasio 2 gitu ya. Berarti kan suku keduanya 6. 6 itu dapat dari mana? 3 kali 2-nya 1 kali. Ini suku kedua. Terus suku ketiga itu adalah 6 dikali 2 atau 12 gitu ya. Ini suku ketiga itu kan 12. Nah, 12 itu dapat dari 3 kali 2 pangkat 2. 2-nya kan dikali 2 kali. Di U2 tadi udah dikali 2, terus di U3 karena rasionya 2, kita kali 2 lagi. Nah, membentuk pola seperti itu, kita jadi melihat polanya. Oh, kalau U2 itu dikalikan 2 sebanyak 1 kali, kalau U3 itu dikalikan 2 sebanyak 2 kali, berarti kan kurang 1. Maka kita memperoleh rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Gitu. Terus kita ke deret aritmatika ya. Kita punya rumus SN. Yang penting ini sih, ini sama ini. Kalau yang lainnya ini sunnah, nggak perlu di kayak kalian nggak hafal pun nggak masalah. Inti rumus dari aritmatika itu ini. SN sama dengan N/2 dikali A plus UN. UN itu bisa diuraikan. Jadi apa? A plus N-1B. Maka diperoleh rumus yang ini. Aku langsung skip aja ya. Aku asumsiin teman-teman udah paham materi deret aritmatika. Deret barisan dan deret. Jadi kita review aja. Kalau nanti kok pas review kok, wah aku kayaknya dulu bingung di bab ini deh. Nanti langsung bilang aja ya. Kalau kalian diem aja aku juga nggak tahu. Oke, terus udah berapa tadi? UN aritmatika, UN untuk geometri, terus SN aritmatika. Sekarang kita ke deret geometri. Nah, di sini UN sama dengan A kali R pangkat N-1 tadi ya. Nah, ini untuk SN-nya, teman-teman. Kalian sebenarnya masih suka bingung nggak sih kapan pakai rumus ini, kapan pakai rumus ini? Nah, kalian tuh sebenarnya nggak perlu takut, guys. Nggak perlu takut. Karena sebenarnya ini tuh rumusnya sama. Kita lihat ya. Misal rumus ini, kita kalikan -1 kedua ruas. Berarti kan A dikali, karena kita dikali -1 kedua ruas, berarti ininya jadi -1 ditambah R pangkat N. Ya kan, dikali -1. Terus bawahnya 1 min R, kita keluarin -1, jadinya -1 plus R. Dikali -1. Ini sama dengan A dikali R pangkat N-1 dikali -1, terus ini R-1, cuman pindah posisi aja ya, dikali -1. Sama-sama dikali -1, bisa kita hilangkan dong atas dan bawahnya, kan dapatnya juga rumus ini. Jadi sebenarnya sama aja. Teman-teman ketuker pun nggak apa-apa. Ibaratnya kayak R-nya setengah nih, tapi kok ketemunya, tapi kalian pakai rumus yang R lebih dari 1, ya nggak apa-apa, nggak sama aja kok. Cuman mungkin nanti di atasnya teman-teman bakal ketemu nilai negatif, di bawahnya ketemunya juga nilai negatif. Tapi ya nggak masalah. Jadi sebenarnya dua rumus ini nggak perlu dipusingkan ya, terserah mau pakai yang mana. Aku sih lebih prefer buat pakai rumus yang ini. Buat inget-inget gitu ya. Gitu. Terus ada juga
deret geometri ya, ada yang khas di deret geometri. Nah, ada deret geometri tak hingga atau kita sebut dengan konvergen. Apa itu ya yang dimaksud dengan deret geometri tak hingga? Itu ketika seperti ini, R-nya itu terletak di antara min 1 sampai dengan 1. Misal, R-nya sama dengan setengah. R sama dengan setengah itu kan artinya ke suku berikutnya dia dibagi 2. Jadi misalnya kalau suku pertamanya 8, R-nya setengah, dia kan jadi 4. Dia jadi 2, dia jadi terus 1, terus setengah, terus seperempat, makin sana makin kecil. Dan dia akan selalu begitu. Kecil banget sampai angka yang kecil banget entah berapa, dan kita anggap dia sama dengan 0. Sekarang saking kecilnya. Makanya S tak hingga dari deret konvergen itu bisa dicari. Pakai rumus A per 1 min R. Ini dapat dari mana rumus A per 1 min R? Nah, ini dapat rumus dari tadi Sn. Ada yang masih ingat rumus Sn-nya deret geometri tadi apa? A dikali, ada yang masih ingat? 1 1 min R. 1 Ya, sama ya. 1 min R. Ya, sip. 1 min 1 min R. Nah, misalnya kita pakai rumus yang ini. Terus R ya, R ini kan bilangan yang kurang dari 1. Gitu ya. Misalnya dicari S tak hingga. Berarti kan A dikali 1 min R pangkat N per R pangkat tak hingga per 1 min R. Padahal ya, kita akan mencari nilai R pangkat tak hingga. Kan udah ada syarat kalau R-nya itu terletak di antara min 1 sampai 1 atau bilangan-bilangan pecahan. Atau rasio yang ke suku berikutnya nilainya berkurang. Gitu ya, bentuknya pembagian nanti jadinya. Kayak misalnya setengah. Nah, yang namanya R setengah ini ya bilangan pecahan yang kurang dari 1 teman-teman. Ketika dipangkatkan, semakin tinggi pangkatnya dia nilainya justru semakin berkurang. Contohnya ini, beda kalau 2 gitu ya. 2 pangkat 1 itu kan 2. Tapi kalau dipangkatin 2 itu kan jadi 4. Kalau dipangkatin 3 dia kan jadi 8. Tapi kalau setengah itu beda. Dipangkatin 1 jadi setengah, dipangkatin 2 jadi 1/4, dipangkatin 3 jadi 1/8. Akan semakin tinggi pangkatnya, nilainya akan semakin kecil. Terus berapa nih? 1/16, 1/32, ya. 1/16, terus 1/32, pokoknya nilainya akan semakin kecil. Dan di sini dia dipangkatin bilangan yang sangat besar, yaitu tak hingga ya. Saking besarnya bilangan gitu ya, dilambangkan dengan simbol tak hingga. Kita udah tahu kalau dia semakin dipangkatkan nilainya akan semakin kecil, pangkatnya tak hingga lagi. Dia kan bakal jadi kecil banget. Karena kecil banget ya, kita anggap dia itu mendekati 0 sama dengan 0. Dianggap sama dengan 0. Jadi kalau misalnya R tak hingga ini kita anggap sama dengan 0, gitu ya, maka rumusnya tinggal apa? A dikali 1 min 0, 1 kan, dikali A tetap A, gitu ya. A, terus dibagi bawahnya 1 min R. Makanya kita ketemu S tak hingga itu berapa? Rumusnya A per 1 min R. Itu karena begitu ceritanya. Gitu. Jadi kalau nanti diketahui deret-deret geometri yang makin ke sana kok angkanya makin kecil, berarti kita bisa mencari nilai S tak hingganya. Begitu ya, teman-teman. Nah, kita langsung aja latihan soal ya. Di sini latihan soal dulu. Sebuah bola tenis dijatuhkan ke lantai dari tempat yang tingginya 1 meter. Setiap kali setelah bola itu memantul, ia mencapai ketinggian yang sama dengan 2/3 dari tinggi yang dicapai sebelumnya. Panjang lintasan bola itu sampai berhenti adalah, nah berarti ini meja misalnya ya, meja, terus ini tingginya 1 meter, nah ada bola jatuh, berarti dia ke sini dulu, 1 meter, terus dia akan lompat menjadi 2/3-nya. Terus turun
dia akan memantul menjadi 2/3 tinggi. Terus seperti itu, karena setiap pantulan dia pendek akan semakin pendek, dia akan berada di pantulan yang 0, nggak memantul lagi. Makanya dia yang ditanya adalah panjang lintasan bola itu sampai berhenti. Berarti 1 meter, 1 meter ini kita simpan dulu. Terus yang membentuk pola gitu ya, itu adalah dimulai dari lompatan kedua, pantulan pertama. Itu kan berarti tinggal 2/3 dari 1 meter atau 2/3 meter. Dia sebagai A. Dan setiap memantul gitu ya, dia akan kembali menjadi setiap memantul gitu ya, dia akan kembali ke jalur yang sama. Jadi sekali pantulan, dia kan akan melewati jalur itu lagi. Maka nanti SN-nya itu akan kita kalikan 2. Kayak gitu. Berarti panjang lintasan total, S total itu sama dengan 2 kali S tak hingga. Karena kan dilalui 2 kali, kecuali yang 1 meter itu nggak dilalui 2 kali ya. 1 meternya kita pisah aja. Berarti nanti kita masuk ke rumus 2 dikali S tak hingganya tadi rumusnya S tak hingga sama dengan A per 1 min R. A itu suku yang pertama, 2/3. Ya, 2/3 dibagi 1 min R. 1 dikurangi 2/3. Berarti sama dengan 2 dikali 2/3 dibagi 1 kurangi 2/3 itu 1/3. 2/3 dibagi 1/3 itu berarti ini 1/3 coret, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Oh, berarti dari mulai pantulan pertama itu sampai nanti berhenti itu ada 4 meter ditambah 1 meter di awal pas jatuh tadi. Berarti 4 meter plus 1 meter, jawabannya 5 meter. Ada yang mau ditanyain di soal ini? Sudah jelas? Benar? Mudeng apa mubeng? Oke, udah ya. Ini kayak soalnya belum terlalu hot ya. Kayaknya banyak di soal-soal di kelas. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Oh ya, sama 5 ya. Nah, ini tadi yang teman-teman kerjain. Ini soal nomor pertama. Sebelum ku bahas, silahkan teman-teman disampaikan di kolom chat, private boleh. Soal nomor ini tadi ketemu jawabannya berapa? Yang lain baru 2 nih. Ya, yang lain? Imam, jawabanmu apa, Mam? Jawabanmu apa, Mam? Oke. Oh, ada yang belum ketemu. Tunggu. Kita bahas ya. Diketahui barisan geometri dengan U5 sama dengan 48. Dan U9 dibagi U6 sama dengan 8. Maka jumlah 5 suku pertama barisan tersebut adalah, berarti kan yang ditanya adalah S5. Gitu. S5, terus U9 gitu ya. U9 itu dibagi U6. U9 itu kan sama dengan A kali R pangkat N-1. 9 min 1, 8. Kalau U6 itu kan A dikali R pangkat 6 min 1, 5. Berarti R pangkat 3 sama dengan 8. R pangkat 3 sama dengan 8, artinya R itu sama dengan 2. Terus U5 sekarang. U5 itu kan berarti sama dengan A dikali R pangkat 4. A-nya itu
kita cari, berarti ini 48, A dicari, R pangkat 4, 2 pangkat 4. Maka A itu sama dengan 48, 2 pangkat 4 itu 16 ya, dibagi 16. Maka A-nya sama dengan 3. Kita udah ketemu A-nya 3, terus udah ketemu R-nya 2. Maka kita langsung mencari S5, berarti S5 ya itu sama dengan, karena R-nya 2 dan A-nya 3, langsung saja 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 5 min 1 dibagi 2 min 1. Berarti 3 kali 2 pangkat 5 itu 32, dikurangi 1, 31 dibagi 1. Berarti sama dengan 93. Benar. Yang jawab tadi benar semua, 93. Oke, paham ya pemanasan nih soal yang pertama. Kukira kalau nggak itu pada nggak ngerjain, ternyata. Sebentar ya. Ternyata banyak juga yang ngerjain. Semangat banget kalian, mantap. Terus kita lanjut soal berikutnya. Berapa jawaban kalian soal ini? Soal nomor 2, yuk jawab lagi. Apa sih, Mam? Seuzon apa sih? Oke. Wah, beragam nih jawabannya. Oke, kita cari ya. Nah, suku pertama barisan aritmatika adalah A dengan bedanya 2A. Sedangkan U1 ditambah U2, U3 ditambah U4 dan U5, berarti S5 ya. S5-nya sama dengan 100. Gitu. Maka nilai dari ini adalah, kalau S5 itu sama dengan 100, artinya Sn S5 itu adalah N per 2 dikali 2A plus N min 1B. Gitu ya. Kalau S5 berarti 5 per 2 dikali 2A ditambah 5 kurangi 1, 4, 4B. B-nya berapa B-nya? B-nya adalah 2A. Berarti 5 per 2 dari 10A. 100 berarti sama dengan 25A. Kita ketemu deh, A-nya sama dengan 100 bagi 25, 4. Kita ketemu A-nya sama dengan 4, maka bedanya itu kan sama dengan 2 kali A, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Sekarang kita cari, ingat ya teman-teman, ini U2, U3, U4, U5, sampai U20. Ya, jangan dikira dia S20. Tapi ingat, U1-nya ada nggak di sini? Kan nggak ada. Berarti yang dicari itu adalah S20 dikurangi U1. Ayo langsung rame kolom komennya, kolom chatnya. Siapa tadi yang kurang teliti? Terus S20-nya sama dengan U1. S sama U1 dikurangi U1. Kita cari ini. Berarti S20 itu adalah N per 2 gitu ya. Dikali N per 2-nya udah langsung 20 per 2 gitu aja ya. Berarti 20 per 2
dikali 2 kali A, A-nya 4, plus N min 1B, berarti 19 dikali 8. Dikurangi U1, U1-nya 4. Berarti ini 10, 2 kali 4, 2A plus N min 1B. Ini berarti 8, ya 20 kali 8, 160 dikurangi 4. Berarti sama dengan 1600 dikurangi 4. Sama dengan 1596. Jawabannya yang B. Siapa tadi yang jawab 1600? Fitri Nur Rahmawati. Tadi kamu kurang ngurangin U1. Lukman juga. Ini apa karena ngurangin U1 aja atau ada yang lain? Sama Eva. Muhammad Juli Pamungkas juga nih. Kurang-kurangin U1 ya? Iya. Nggak apa-apa. Berarti next lebih teliti lagi ya. Oke. Kita fatal ya Mbak. Wah ini kalau urusan bukan fatal lagi sih. Tapi kalau kayak gini tuh biasanya kalian bakal lebih getun guys. Lebih getun itu apa ya? Lebih eman-eman. Makanya dibanyakin latihan soal ya biar lebih teliti. Dan jangan lupa berdoa. Gitu. Hari ini yang gabung malah sedikit ya. 68. Ada apa ya gerangan? Ada yang mau menebak? Mungkin di sini ada Mbak Yu yang bisa menebak kok malam ini yang gabung dikit. Jangan disebut nama, malu. Ih nggak usah malu, kan kita belajar bareng-bareng. Gak apa-apa. Ada tugas yang mantui malam Jumat. Terus kenapa kalau malam Jumat? Nah, oke. Padahal ya kita lanjut nih. Misal UN suatu barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda B. Coba. Ada yang udah mengerjakan nomor 3 ini? Dan kalian ketemu jawabannya apa? Ya, yang lain? Ya, yang lain? Lagi. Aku tunggu. Oke. Kalau kalau ini kan aku share screen, terus aku buka kolom chat. Kalian bisa lihat kolom chatku nggak sih? Enggak. Jadinya kayak kotak hitam gitu ya? Masih share screen. Oh, jadinya Soal. ini. Oh, masih soal nggak ada kotak. Oh, gitu ya. Oh, yay. Pesawat. Oke, thank you. Oke, teman-teman yang udah jawab, jawaban kalian benar semua. Terima kasih udah nyoba ya. Nah, misal UN suatu barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda B. Terus B-nya sama dengan 2A sama kayak tadi ya. Terus di sini U1, U3, U5, U7, U9 sama dengan 90. Berarti U1 itu kan A. Terus U3 itu kan berarti karena U3 itu A plus 2B, berarti A ya ditambah 2 kali B, 2 kali 2A. Terus U5 itu juga A ditambah 4 kali 2A. Kan 4 kali B ya, B-nya sama dengan 2A. Ditambah U7 itu A ditambah 5 kali 2A. Terus U9 itu adalah A plus N-1B, berarti A ditambah 8 kali 2. Kok 8? Bener ya? Ini 6 harusnya. Bener, 8 kali 2A. Sama dengan 1, 2, 3, 4. Banyak. A, 6, 7,
7 ditambah 8, 15. 15, 16. 16 tambah 12 itu 28. 28, 29. 29 ditambah 16. 29 ditambah 16 itu 45 ya guys. 45A. Nah, berarti 90 itu sama dengan 45A. Maka A-nya itu sama dengan 90 per 45. Berarti sama dengan 2 ya A-nya. Nah, 2 A-nya terus teman-teman sudah bisa, berarti ini tinggal dihitung satu-satu. Oh, berarti U8 itu A plus 7B. Padahal A-nya itu sama dengan 2, terus B-nya itu kan 2A. Berarti sama dengan 4. Tinggal dimasukin ke rumus aja. A dan B nanti ketemulah hasil-hasilnya. Seperti itu. Oke, ini bunga majemuk. Teman-teman pasti banyak yang ingat bunga majemuk. Ada nggak sih matematika keuangan di bab kalian masih ada belum? Kurikulumnya kalau belum ganti. Kalau dulu di zamanku ada bab matematika keuangan. Kalau kalian masih ada nggak? Diajarin anuitas, terus bunga tunggal, bunga majemuk masih ada ya. Berarti bisa harusnya ngerjain yang ini. Coba silakan diketik di kolom chat soal yang ini jawabannya apa. Ada yang udah ngerjain nomor terakhir ini? Bagaimana? Nomor ini? Esai, Mbak. Esai. Enggak sih, ada pilihannya, tapi sengaja enggak aku tunjukin pilihannya. Karena soalnya ini tuh pengerjaan tiap orang bisa ngiranya beda-beda gitu loh. Teman-teman ketemu berapa? Pilihannya apa? Aku harus stop sharing dulu harus nyari pilihannya. Kalian jawabnya apa? Kalian ketemunya apa dulu? Oh, coba ya. Uang senilai A ditabung di bank. Dengan catatan bank menerapkan sistem bunga majemuk. Serat. Setelah 6 tahun, uang yang ditabung itu menjadi B. Berarti M6 itu sama dengan B. Dan setelah 9 tahun, uang yang ditabung menjadi 3A. M9 itu sama dengan 3A. Maka nilai B adalah... kayaknya soalnya kurang lengkap deh. Aduh, di laptop satunya lagi. Jadi ini tuh kita diminta mencari hubungan antara nilai B dengan A. Kayak gitu. Kalau M6 sama dengan B, berarti kan M6 ya, itu sama aja menjadi MO gitu ya, dengan bunga I. Dengan bunga I, dan M9 dia akan menjadi M3. Karena kan
6 ke 9 itu kan sama aja, selisihnya kan 3 tahun. Berarti sama aja pergerakan dari M0 ke M3. Gitu. Padahal M3 itu sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat 3. M3 itu kan 3A. Sama dengan M0, M0 tadi B dikali 1 plus I pangkat 3. Loh, terus I kalian isi apa? Kok udah pada ketemu I-nya? Emang ini I-nya diketahui ya? Loh, M0 enggak A, Kak? Oh iya, M0. Oh bukan, M0 bukan A. Iya, Ding. Oh ini ada uang senilai A ditabung di awal ya, ada info di awal ya. Jadi gini loh teman-teman. Aku ulang dari awal deh. Oke, berarti M6 gitu ya. Atau B itu kan sama dengan M0 A dikali 1 plus I pangkat 6. M1 plus I pangkat N. N-nya 6 tahun. Terus apalagi nih hubungan yang kita tahu. Oh, A setelah 9 tahun itu jadi 3A. Berarti 3A itu sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N-nya itu adalah 9. Langsung pakai M9. Terus M9 juga kita bisa cari dengan 3A itu sama dengan B dikali 1 plus I pangkat 6. Gitu. Kok 1 plus I pangkat 3? Karena kan begini, B ke 3A, B ke 3A itu kan dari 6 tahun ke 9 tahun. Makanya N-nya itu cuma 3 tahun. Terus A ke 3A itu butuh waktu 9 tahun. Nah, di sini kita bisa ganti, berarti 3A-nya jadi ini, berarti B sama dengan B dikali 1 plus I pangkat 3 itu sama dengan A dikali 1 plus I pangkat 9. Berarti sama ya, sama kayak tadi ya. Maka B ya. Maka B itu sama dengan A dikali ya 1 plus I pangkat 6. Kan I-nya tetap belum tahu. Kalian bisa ngilangin I-nya dari mana? Coba. Yang 3A sama dengan A kali A bisa dicoret. Oh, di sini. Terus teman-teman bisa ketemu I-nya. Berarti 3 sama dengan 1 plus I pangkat 9. Berarti akar 3 dari 9 itu sama dengan akar 9 dari 3 itu berarti sama dengan 1 plus I. Maka I itu sama dengan, gini. Akar 9 dari 3 dikurangi 1. Terus dimasukin ke sini. Berarti A dikali 1 plus akar 9 dari 3 dikurangi 1 dipangkatkan 6. Berarti sama dengan, miring-miring. Ini 1 min 1 habis ya. Berarti tinggal akar pangkat
akar 3 ya dari 6 per gini deh. Berarti 3 pangkat 6 per 9 dikali A. Berarti B itu sama dengan A dikali 3 pangkat sepertiga. Begini ya? 2 per 3. Kita cek. Teman-teman jawabannya kayak beragam sekali. Oh benar, ini siapa nih? Ya. Tapi A-nya karena kalian hilang kenapa? Kok di A rumus ini kalian bisa hilang? Oke, benar. Oke, banyak yang udah benar. Kurang tulis aja. Oke. Sebentar. Ini jam. Bentar ya guys. Oh iya, salah tulis bagian pangkat atasnya. Akukah yang salah? Kak, ulangi yang rapi, Kak. Oh, kamu ya, nggak apa-apa. Ini nggak rapi ya. Oke, aku coba ulangi yang rapi ya. Miring-miring soalnya pen tabku. Astaga, berusaha. Diulangi dari mana? Dari nomor 1. Nah, dari sini, miring-miring nggak apa-apa ya guys. Nah, dari sini kita kan udah tahu nih nilai I-nya. I-nya kan sama dengan akar 9 dari 3 dikurangi 1. Kita masukin ke rumus B ini. Berarti sama dengan A dikali 1 ditambah I yang kita cari tadi. Akar 9 dari 3 dikurangi 1 pangkat 6. Terus ini 1 min 1 habis berarti A dikali akar 9 dari 3 di pangkat 6 atau 3 pangkat 6 per 9 sama dengan A kali 3 pangkat 2 per 3. Begitu guys. Oke. Sudah kelas kita pada malam hari ini. Soal-soalnya nggak terlalu hot ya malam ini. Tadi juga belum aku coba kerjain dulu. Next mungkin minggu depan kita bakal ada mini tryout. Materi yang udah kita pelajarin baik TPS maupun di TKA, tapi nanti sambil aku susun soalnya gitu ya. Bisa siap-siap dulu kalian. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Sesi malam ini setidaknya menyadarkan kalian ternyata barisan dan deret nggak sesulit itu loh. Bisa kalian jadiin andalan kayak pas matriks kemarin. Kalau nggak diulang kalian nggak akan tahu kan. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.